Atau banyak orang tua kadang-kadang memberikan kursus cepat ya untuk anak-anaknya. Besok mau menikah atau sebulan mau menikah baru disampaikan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang dia akan lalui rumah tangga itu mungkin 40-50 tahun ke depan. Ini keliru. Jadi yang pertama ikhwan dan akhwat sekalian adalah kembali kepada dasar kita diciptakan. Niatkan ibadah. Itu yang paling pertama. Jangan pernah menikah menjadi suami atau istri itu karena gak enak sama lingkungan. Sudah berumur. Gak enak sama teman-teman, faktor ekonomi, ya. Atau mungkin cuma desakan dari keluarga. Atau karena faktor suka saja. Tapi ubah semua itu. Karena Allah dan Rasulnya. Karena perintah agama. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Dan saya pribadi melihat pernikahan itu ikhwan dan akhwat sekalian harus menjadi target setiap orang di antara kita. Terutama yang belum berumah tangga. Dan yang sudah berumah tangga mempertahankannya. Karena ini adalah bahtera pahala terbesar. Saya tidak menemukan ada ibadah yang pahalanya paling banyak dibandingkan ibadah rumah tangga ini. Karena mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal itu pahala terus berjalan. Status seorang suami, selama dia status suami dan dia coba memberikan hak istrinya, maka secara otomatis dia mendapatkan pahala seperti dia bekerja cari nafkah, dia memberikan perlindungan, dia memberikan pendidikan, dia berkasih sayang, bahkan ke biologisnya pun itu juga pahala. Dan tidak dianggap sia-sia bercandanya suami istri, walaupun semalam suntuk misalnya. Berarti memang itu satu poin yang luar biasa, ya kalau diniatkan sebagai ibadah. Sama sebaliknya juga oleh istri gitu ya. Jadi kita niatkan ibadah. Kalau ibadah itu orang tidak akan pernah jenuh. Saya pernah kasih contoh ini, saya ingatkan kembali. Kalau orang pergi haji, beda sekali antara orang yang niat haji karena ibadah dan haji karena mau coba-coba. Atau karena tidak enak sama keluarga. Atau karena suruhan, bonus. Ya, misal contoh. Karena orang yang niat ibadah, apapun suka dukanya di sana, cuaca panas, desak-desakan sama jemaah haji yang lain misalnya, sempat sakit, hilang mungkin barangnya, misal. Tetap aja pada saat pulang ditanya, mau haji lagi nggak? Jawabannya apa? Mau. Tapi kalau orang lihatnya bukan ibadah, begitu pulang mau haji lagi nggak? Enggak, panas. Misal. Ya, gitu. Nah seperti itulah. Jadi orang kalau sudah berumah tangga tidak ada suka dukanya. Kita bisa lalui dengan sangat mudah kalau kita niatkan ibadah. Kan gitu. Itu yang pertama. Jadi niatkan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan niat ibadah juga berarti kita akan otomatis mencari kriteria pasangan kita sesuai dengan agama. Ya, agama kita Islam memerintahkan untuk mendahulukan agama pasangan kita. Kan begitu. Jadi kita bukan lagi melihat nomor satu paras wajah, postur tubuh, jabatan, harta. Bukan lagi itu. Tapi agamanya. Jelas sabda Nabi SAW kepada para laki-laki. Tungkahul mar'a li arba'a. Wanita dinikahi umumnya karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, lihasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha. Dan karena agamanya. 4 ini yang paling banyak laki-laki kejar. Tapi Nabi bilang, falfar bidzati din taribat yadak. Kejar yang beragama pasti hidupmu akan bahagia. Dan bagi perempuan juga sama. Dan wali perempuan, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju. Datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Bukan fisik, bukan harta, bukan jabatan. Agama dan akhlak, maka nikahkan dia. Jadi jelas sekali pondasinya gitu ya. Kemudian yang kedua, fokus kepada kewajiban, hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kenali baik-baik, pelajari apa hak istri yang merupakan kewajiban suami, itu bagi laki-laki. Dan sebaliknya bagi perempuan, apa hak suami yang merupakan kewajiban istri. Fokus saja ke situ. Kalau saya simpulkan, untuk kewajiban suami ada 5 poin. Sebenarnya kalau ulama rincikan panjang lebar banyak, tapi saya fokuskan ke 5. Yang pertama, mu'asyarah bil ma'ruf. Menggauli dengan cara yang santun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang santun. Tatapan mata yang syahdu, ucapan yang santun, jaman tangan yang ramah gitu ya. Kemudian yang kedua, nafkah. Memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Ini semampu suami. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, sesungguhnya mereka para istri memiliki hak dari kalian, yaitu memberikan makanan. Kalau makanan berarti masuk minuman, karena tidak mungkin orang makan tanpa minum. Juga pakaian secara ma'ruf atau semampunya. Kalau tempat tinggal surah At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum.
tempat tinggalkanlah mereka di tempat yang kalian tinggal. Ya. Wala tudaruhunna liyudayyiqu alaihin. Dan jangan pernah kalian menyempitkan mereka untuk menyusahkan mereka. Saya bahagiakan mereka. Jadi berikan nafkah. Kemudian yang ketiga, hak biologis. Karena nikah itu dalam definisi buku-buku fikih adalah al-wata', biologis. Jadi tidak dihitung pernikahan tanpa biologis itu. Tapi dengan cara-cara dan adab-adab yang sudah diajarkan di dalam Islam. Jangan lupa membaca doanya, jangan lupa juga menghindari apa yang dilarang seperti menggauli istri di kemaluannya pada saat haid dan nifas atau di duburnya misalnya. Dalil-dalil itu sudah sangat jelas semua berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga yang keempat adalah masalah perlindungan. Dan kita tahu bagaimana dalam hadis Nabi SAW kalau seseorang meninggal karena membela kehormatan keluarganya, di sini istrinya, misal lagi mau diperkosa sama penjahat lalu dia bela, lalu dia terbunuh, dia mati syahid. Kemudian yang kelima pendidikan. Ya, pendidikan itu diambil dari firman Allah SWT surah Tahrim surah nomor 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Nah, itu saksi bahasannya. Saya tidak baca total semua ayatnya karena sedikit panjang. Artinya hai orang beriman selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ibnu Abbas dengan mendidik mereka. Dengan mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka, mengingatkan pada mereka ya, dan melarang mereka dari hal-hal yang melanggar. Itu 5 poin. Kalau istri kita simpulkan di 3 poin. Fokus ke masalah itu. Yaitu taat dan mencari keridhaan suami. Ya, cukuplah sabda Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian juga menjaga dan melayani kehormatan, menjaga dan hubungan baik dengan suaminya, kecuali pada saat meninggal dia boleh memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ini tentu dalilnya cukup banyak, saya ringkaskan saja. Yang kedua masalah biologis, sama unsur timbal balik antara laki-laki sama perempuan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali dengan izin suaminya. Di antaranya keluar rumah, mendatangkan tamu, termasuk puasa sunnah kalau suami sedang ada kecuali dengan izin suaminya. Itu yang kedua. Ya, jadi yang pertama niat karena ibadah, yang kedua adalah fokus kepada kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, sabar. Seorang laki-laki misalnya menikah 25 tahun. Anggap ini umur 25 tahun dia menikah. Misal dia mau mencontohi Nabi SAW menikah di umur 25 tahun misal. Istrinya misalnya 20 tahun. Ya. 25 tahun dia hidup dengan pola makan, pola fikir, pola tidur. Ya. Istrinya juga begitu. Hidup dengan pola-pola mungkin yang berbeda dengan dia. Pasti berbeda. Ya. Ini kemudian diadaptasikan. Pasti ada clash, ada gesekan. Ya. Butuh kesabaran. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Itu konsepnya. Sabar di situ begitu ya. Jadi bukan berarti sabar kalau dia buat salah lalu kita tidak ingatkan, enggak. Tapi bagaimana kita kalau salah minta maaf, kalau kita benar memaafkan. Itu masuk dalam bab sabarnya di situ. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, bagaimana seseorang itu tidak melibatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Jangan apapun permasalahan rumah tangga antum ceritakan sama semua orang, itu nggak boleh. Fokus saja ya kepada ahli, misalnya masalah agama kepada ustadz atau ustazah misalnya. Ya, kalau masalah penyakit ke dokter. Usahakan kita jalan di muka bumi ini teman-teman, orang tidak tahu masalah kita. Ada orang subhanallah semua orang ditemui disampaikan. Ya, saya mau ceritain masalah saya, tapi kamu jangan cerita sama orang ya begitu. 1, 2, semua orang dibilangi begitu. Jadi seakan-akan dia jalan tanpa busana sudah, tanda kutip. Orang semua tahu masalahnya. Walaupun nanti dia jalan bergandengan dengan pasangannya misalnya kelihatannya dia romantis atau harmonis. Tapi ternyata orang tahu. Tapi masalahnya dia ribut loh kemarin. Ini suka gini dan begitu. Nah itu. Jadi tidak usah diceritakan pada orang. Gitu kan? Termasuk orang tua sendiri. Selama kita masih bisa memecahkannya. Karena kalau cerita pada orang tua itu hanya akan membebankan orang tua kita. Gitu kan? Kalau mau curhat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pencipta pasangan kita. Nah ini kurang lebih gambarannya. Bagaimana menjadi suami ideal dan juga menjadi istri yang ideal.